Oke, em, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana kita bercerita tentang pengalaman kita gitu, pengalaman yang mengesankan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di minggu kemarin, kita ada ini ya, tugas bukan dicatat tetapi kita mereka-reka apa sih pengalaman kita gitu, pengalaman yang berkesan bagi kita. Kemudian di pertemuan kali ini nanti ada wakil yang menceritakan pengalaman berkesan sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari kemarin. Jadi ada yang masih ingat nggak bagaimana sih cara menceritakan pengalaman kita agar menarik? Ada yang masih ingat nggak kemarin? Caranya gimana kemarin? Ketika kita bercerita pengalaman, kemudian bagaimana sih caranya agar ketika kita bercerita itu pengalaman kita, cerita kita itu menarik? Kira-kira apa kemarin yang perlu kita lakukan kemarin? Kira-kira apa? Ini Mbak Angelina sinyalnya muter-muter, tapi kedengeran nggak Mbak suara saya? Halo Mbak Nuraini nih, biasanya nih yang suka jawab nih kemarin nih. Apa kemarin? Kemudian Mbak Monica, Mbak Mei. Kemarin gimana agar ketika kita bercerita itu cerita kita menarik itu, apa yang perlu kita um, lakukan gitu di dalam cerita kita? Apa yang perlu kita tambahkan? Pertanyaannya gimana, Miss? Jadi kan kemarin kita sudah belajar mengenai bercerita pengalaman gitu kan ya. Kemudian ada cara-cara gitu kan, ada kiat-kiat yang mana ketika kita bercerita itu biar agar cerita yang kita ceritakan itu menarik, itu kan ada kiat-kiatnya kemarin kan. Nah, itu apa kemarin yang sudah kita pelajari kemarin? Mbak Mei mengatakan Mbak membu Mbak Siti Nuraini ya, sebentar dari atas dulu saya tracing. Mbak Siti Nuraini jawabannya adalah menggunakan kalimat langsung. Benar sekali, salah satunya adalah menggunakan kalimat langsung. Kenapa? Agar si pembaca atau si pendengar itu seolah-olah seperti berada dalam cerita tersebut. Jadi sense-nya itu berbeda ketika kita melulu menggunakan kalimat tidak langsung dengan kalimat yang langsung. Jadi kemarin sudah ada contoh ya kemarin itu ya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan kalimat langsung nih, kemarin ada yang masih ingat nggak kalimat langsung itu ditandai dengan apa? Nah, benar sekali, tanda petik, ditandai dengan tanda petik. Nah, selain kalimat langsung, kira-kira apa lagi yang bisa kita gunakan, cara yang kita gunakan agar cerita kita itu menarik? Kemarin apa? Agar cerita yang ada pengalaman yang kita ceritakan itu terlihat hidup gitu.
Nah, ini Mbak Siti Nuraini, kemudian ada Mbak Monika tadi mengatakan bahwa latarnya Miss gitu kan ya, kemudian menggunakan latar ya, bla bla bla, intinya mengenai latar. Nah, jawabannya adalah selain kita menggunakan kalimat langsung ya, jadi kita ketika bercerita itu menggunakan alat peraga. Kemarin masih ingat nggak menggunakan alat peraga? Nah, alat peraga itu disesuaikan dengan urutan suara, kemudian lafal, intonasi, gestur, dan mimik yang baik. Nah, ketika tadi di sini ada yang menjawab bahwa latar apalah segala macam tadi ya, itu kita kemarin memang belajar itu, tapi itu di sub materi yang ini, mengomentari dan mengaitkan realitas kehidupan, cerita ya, realitas kehidupan yang terefleksi dari buku cerita yang kita baca. Jadi ketika kita mengomentari kemudian ingin mengaitkan realitas kehidupan dengan cerita yang sudah kita baca, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi seperti yang dikatakan Mbak Monika. Halo, denger ya? Halo, halo, kok sepi ya? Soalnya sinyalnya ini kayaknya ini muter. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama tadi kita menggunakan kalimat langsung, kemudian yang kedua kita menggunakan alat peraga gitu kan, yang disesuaikan dengan suara, intonasi, dan gestur, kemudian mimik wajah tadi. Kemudian tadi mungkin masih ingat gitu, kemarin kayaknya udah bahas-bahas latar, kemudian tema bla 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 gitu kan ya kemarin. Nah, itu bukan ketika kita menceritakan, tapi ketika kita menganalisis dan mengaitkan cerita dan mengaitkan realitas kehidupan dengan cerita yang sudah kita baca, seperti itu. Jadi ketika kita diminta untuk mengomentari kemudian mengaitkan realitas kehidupan dengan cerita yang sudah kita baca, itu apa yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah kita menganalisis unsur-unsur intrinsik. Kemudian yang kedua adalah menganalisis unsur-unsur ekstrinsik. Masih ingat ya kemarin unsur intrinsik itu apa? Kemudian unsur ekstrinsik itu apa? Ada yang masih ingat kemarin? Miss, tulisannya kurang gede dikit ya Mbak. Ini pelajarannya belum tentang ini. Masih saya ulas pelajaran sebelumnya. Soalnya kan sebentar lagi kita UTS nih. Ini pertemuan ke-6, kemudian pertemuan ke-7, dan kita UTS gitu. Jadi ini saya ulas. Jadi Mbak Siti Khairia tanya gitu kan ya, unsur apa Miss gitu kan. Jadi ketika kita mengomentari atau mengaitkan realitas kehidupan, realitas kehidupan ya dengan yang terefleksi dari buku cerita yang sudah kita baca, itu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memahami unsur-unsur cerita. Ya, unsur cerita itu kan ada dua ya kemarin ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, halo, ini nggak jelas ya Mbak Siti Khairia ya? Halo, oke. Jadi kemarin Mbak, ketika kita ingin mengomentari suatu cerita, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan, kita harus mengenal unsur-unsur dari cerita. Nah, ada dua unsur-unsur cerita itu. Yang pertama adalah unsur intrinsik, kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Lah kemarin masih ada yang ingat gak unsur intrinsik itu apa, kemudian unsur ekstrinsik itu apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Oke, di sini Mbak Siti Nuraini menjawab bahwa unsur intrinsik adalah contoh, yaitu tema, benar sekali. Kemudian ada
latar ya, dan perwatakan. Jadi apa sih yang disebut dengan unsur intrinsik gitu kan ya? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita atau karya sastra dari dalam. Kemudian yang ekstrinsik itu otomatis kebalikannya, yaitu unsur yang membangun cerita dari luar. Waalaikumsalam Mbak Niza. Oke, langsung masuk. Oke, ya itu ya sedikit mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Nanti masih banyak materi kita, jadi ini saya ulas sedikit saja gitu kan ya. Dicoba dibuka lagi cara tanya mengenai unsur-unsur cerita. Unsur cerita itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Unsur intrinsik itu apa, kemudian yang termasuk di dalamnya itu apa, itu nanti dipelajari lagi ya. Nah, kemarin sebelum kita tutup pelajarannya, kita kemarin ini ya, ada tugas gitu kan, tugas yang bukan ditulis gitu kan ya, untuk menceritakan pengalaman pribadi yang itu mengesankan gitu. Nah, kira-kira di sini hari ini ada yang mau cerita nggak mengenai pengalamannya? Pengalaman yang mengesankan namun tidak terlalu panjang, dengan menggunakan teori atau ini ya yang sudah kita pelajarin gitu, cara-cara yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira siapa yang mau bercerita malam ini mengenai pengalamannya yang mengesankan? Halo? Mbak Angelina mungkin, atau Mbak Monica, atau yang baru datang nih Mbak Niza, Mbak Diajeng mungkin. Nah, ini kata Mbak Nuraini, Monica maju ayo. Oke, bentar ya, ini laptopnya saya cas dulu. Oke, Mbak Monica, ini saya hidupkan mic-nya. Oke, boleh pengalaman di Taiwan, boleh pengalaman dimanapun, intinya yang mengesankan bagi Mbak-mbak. Jadi selain kita belajar, kita jadi tahu ya cerita teman-teman kita gitu kan, pengalaman yang mengesankan. Oke, biar nggak bosan. Ini tadi Mbak Siti Nara ini kenapa nih? Aku mulai malam ini udah nggak bisa bersuara. Kenapa Mbak? Sakit tenggorokan tah? Oke, ini ya Mbak Monica. Oke, Mbak Monica, saya hidupkan mic-nya. Gimana ya cara ngidupinnya? Halo? Waalaikumsalam. Iya, dengar. Gimana yang lain dengar suaranya Mbak Monica nggak? Halo? Dengar, oke. Ayo Mbak Monica cerita.
Gimana? Belum endingnya, belum selesai ini endingnya gimana? Mm-mm. Ayo endingnya gimana Mbak? Belum klimaksnya tadi belum. Halo? Halo? Mm-mm. Denger. Denger. Oke, lanjut. Mm-mm. 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 Oke, terima kasih Mbak Monika. Jadi, jadi dari ceritanya Mbak Monika tadi ini ya, kita bisa menyimpulkan Mbak Monika ini ya, suaranya bagus berarti ya. Iya Mbak. Halo. Oh, suaranya emang suka nyanyi berarti ya Mbak ya. Kan dari SD tadi ceritanya sudah mewakili gitu kan, sudah mewakili apa namanya, sekolahnya gitu kan untuk nyanyi. Kemudian alat musik tadi saya penasaran tuh, alat musik apa yang dimainkan Mbak Monika di situ tadi tidak dijelaskan ya. Apa Mbak Monika alat musik yang digunakan? Oh, Mbak Monika berarti main alat musik, oh drum band bareng teman-teman ya berarti ya. Ah, bagian gendang-gendang katanya. Oke. Jadi hebat ya Mbak Monika ya, bisa nyanyi kemudian main alat musik tadi ya. Jadi penasaran suaranya seperti apa. Ngomong aja merdu apalagi nyanyi gitu kan. Nah, oke. Tadi sekilas mengenai ceritanya Mbak Monika gitu kan ya. Nah, dari sisi uh, menarik ya, tadi intinya ada Mbak Monika punya pengalaman gitu ya, experience untuk mewakili sekolahnya gitu, untuk apa namanya, tampil di sekolahnya nyanyi gitu kan ya, dan lain-lain tadi. Kemudian nah dari sisi bahasa gitu, kesusastraannya gitu, dari ceritanya Mbak Monika tadi apa kira-kira yang, nah katanya Mbak Riani ini orangnya juga cantik Bu, berarti lengkap, paket lengkap berarti ya Mbak ya. Nah oke, kita kembali ke dari kesusastraannya gitu kan ya. Dari cerita Mbak Monika tadi kira-kira apa lagi yang perlu dibangun, yang perlu diperbaiki dari ceritanya Mbak Monika, yang perlu ditingkatkan untuk membuat cerita Mbak Monika tadi itu menjadi lebih hidup. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditambah dari pelajaran bahasa Indonesia, dari pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, kira-kira apa Mbak Monika bangun bahasanya, maksudnya gimana? Oke, dari teori atau cara yang kita lakukan pertama kali apa, yaitu menggunakan menggunakan apa tadi jawabannya? Menggunakan kalimat
Kalau nah tadi dari ceritanya Mbak Monica tadi tidak ada ya kalimat langsung yang digunakan gitu kan. Jadi misalnya tadi Mbak Monica ceritanya disuruh, kemudian gugup misalnya disuruh, diminta oleh gurunya atau siapa tadi, misalnya ada contohnya misalnya, Monica kamu kesini, kamu nyanyi atau gimana, menggunakan kalimat langsungnya itu tidak ada gitu. Jadi agar cerita dari Mbak Monica tadi terlihat lebih hidup, alangkah lebih baiknya Mbak Monica tadi menambahkan kalimat langsung. Kemudian yang kedua, alat peraga. Kalau alat peraga nggak bisa ya, jelas tidak bisa ya, karena kita tidak ada videonya gitu, kita cuma audio. Oke lah, kita skip gitu. Kemudian dari tidak ada alat peraga, tapi bagaimana dengan intonasinya? Kira-kira gimana tadi intonasi dari Mbak Monica tadi? Cukup jelas atau kecepatan atau bagaimana? Nah, kecepatan ya. Jadi intonasinya juga harus diperhatikan gitu. Selain kalimat langsung, juga kecepatan. Nah, kenapa? Karena ya ini jawabannya, karena gugup gitu kan dia. Nah, oleh karena itu ya memang perlu latihan gitu. Memang perlu latihan. Tapi intinya kita semua sudah paham ya dengan ceritanya Mbak Monica ya. Cuma tadi ketika kita ingin bercerita agar cerita kita lebih hidup adalah tadi ya menambahkan kalimat langsung. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak menggunakan alat peraga tapi kita punya suara gitu, ketika tidak ada video otomatis memang adanya audio. Nah, disitulah intonasi, kita bisa gunakan intonasi di situ untuk membuat cerita kita menjadi lebih hidup, tidak kecepatan dan juga tidak bikin ngantuk gitu. Nah, oke, tepuk tangan untuk Mbak Monica ya. Terima kasih Mbak Monica. Oke, selanjutnya ada yang mau cerita lagi nggak kira-kira ini? Ada yang mau cerita lagi pengalaman selanjutnya? Siapa yang mau cerita lagi? Mbak Drama, Mas Dharma, maju. Mas Dharma, iya kah? Oke, siapa nih? Yang mau maju selanjutnya? Saya tunjuk aja ya. Gantian ini Mas Dharma ya. Siap, Mas? Oke, belum siap. Kira-kira siapa nih yang siap selain Mbak Monica tadi? Yang sudah menyiapkan cerita yang berkesan. Mas Dharma katanya grogi. Nah, saya ini di Taipei dan rencananya mau mengadakan kelas langsung at least sekali lah, paling tidak sekali. Nah, kalau misalnya ceritanya ini kita cerita via video call, tidak video call ya, audio call aja grogi, apalagi nanti kalau ketemu langsung nih. Katanya Mbak Monica nggak tahu kalau ada tugas ginian katanya. Oke, Mas Dharma ya, siap Mas? Bercerita, jadi ya biar nggak bosen ya pelajarannya ya. Selain kita belajar juga kita tahu gitu cerita dari teman-teman. Mbak Siti Nuraini atau Mbak Riani?
Oke, Mbak Riani ya. Ini siapa ini? Oke, saya tunjuk. Mbak Mei siap nggak ini Mbak Mei? Mbak Riani katanya nggak punya cerita bu. Mbak Mei, kemudian Mbak Nuraini, Mbak Angelina tadi izin ya. Kalau menikah sudah, Mbak Riani katanya lagi nggak pengen cerita. Terus Mbak Siti Khairia, Mas Dharma grogi. Ini Angelina ada dua ini di sini ya. Kemudian Mbak Niza, Mbak Diajeng nih, Mbak Ajeng. Oke, Mbak Siti Nuraini ya, cerita ya, siap ya. Ini saya hidupkan audionya. Oke. Waalaikumsalam. Iya, halo. Ya, saya sudah mendengar suaranya Mbak Nuraini. Gimana dengan teman-teman lain? Sudah bisa mendengar suaranya Mbak Nuraini? Iya, kedeketan kayaknya Mbak mic-nya, Mbak. Coba sedikit dijauhkan. Halo? Mbak Nuraini, coba ngomong lagi, Mbak. Halo, tes tes. Signalnya hilang. Ulangi lagi ya, Mbak ya, coba. Kedengeran nggak suaranya? Mbak Siti Nuraini coba ngomong lagi. Nggak bisa ya? Bisa diulangi lagi nggak, Mbak? Malah offline orangnya. Oke, kita lanjut Mbak Mei ya. Mbak Mei, ada cerita nggak ini Mbak Mei? Jangan lagi, siapa dong yang mau cerita? Satu lagi, ayo kita satu lagi, siapa? Oke Mbak. Oke, katanya Mbak Mas Dharma kalau cerita pendek ada Bu. Iya, cerita pendek nggak apa-apa, yang penting mengesankan tadi kan ceritanya, mengesankan, kemudian kita praktek gitu. Kita praktek bagaimana kita ketika bercerita tuh cerita kita hidup, kita prakteknya itu gitu. Oke, siap ya Mas Dharma ya. Oke, saya hidupkan mic-nya. Oke, hadir kembali saya Miss. Ya, ini Mbak, kita akan mendengarkan cerita dari Mas Dharma mengenai pengalaman mengesankan yang dimiliki oleh Mas Dharma. Halo, ini masih muter-muter ya? Masih muter-muter.
sinyalnya nggak terlalu bagus atau gimana ini, kok malah nggak bisa nyambung nih Mas Dharma nih. Iya Mbak, nggak ada suara ini, soalnya kita nungguin sampai ini ya nyambung sama Mas Dharma. Ini di sana nggak ada sinyal apa gimana Mas? Susah Mas. Halo Mas Dharma. Online malahan orangnya. Oke, kita Mbak Nura ini ya. Salam. Oke Mbak, oke langsung cerita aja, baru nanti Mas Dharma. Oke, dengar. Yang lain dengar nggak suaranya Mbak Nura ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain dengar Mbak, jadi bisa dimulai. Mm-hmm. Yang berada di lain tempat jauh. Mm-hmm. Kami kesana menggunakan sebuah taksi Mm-hmm. yang terjadi setelah kami datang ke tempat taksi. Sebelum kami begitu menemukan itu kita nggak taksi dan itu tidak kami. Contohnya begini, ketika kami sampai di depan pintu, kami coba tekan bel, tapi saja tidak bisa dibuka. Lalu dan saya bilang, coba deh Titi, kamu itu pada telepon kakak kamu. Lalu saya coba telepon kakak saya, bilang, halo kak, kenapa nih pintu tidak bisa dibuka ya? Kami sudah coba didorong, digeser, ditekan belnya, tapi itu nggak bisa dibuka-buka. Kakak saya malah ketawa, lah ya bisa dibuka, orang harus dari dalam nggak membukanya. Apa sih maksud saya? Cuma saya pandai aja coba. Oke. Dan saling ketawa. Setelah itu aku ceritakan sama kakak saya pengalaman saya tadi di bawah. Kami semua jadi ketawa. Setelah itu, udah Bu. Oke. Jadi ini tadi cerita lucu intinya ya. Cerita yang paling berkesan. Oke. Terima kasih ya Mbak Nuraini atas ceritanya ya. Oke, assalamualaikum. Nah, tadi cerita dari Mbak Nuraini mengenai tadi ya hal-hal berkesan, bisa dibilang konyol gitu kan ya. Cerita seringnya Mbak Nuraini, cerita mengesankan dari Mbak Nuraini. Nah, oke, keburu pengen ketawa katanya. Oke, kita selanjutnya kita analisis nih dari ceritanya Mbak Nuraini tadi, meskipun singkat tapi pasti ada bisa kita analisis. Oke, kira-kira apa nih yang perlu kita bangun dari ceritanya Mbak Nuraini tadi? Ada yang kurang itu dari sisi apa dari ceritanya Mbak Nuraini tadi? Ada yang ini bisa memberikan tanggapan? Mbak Monica mungkin, atau Mbak Riani, Mbak Siti Khoria, Mbak Angelina, Mbak Diajeng nih, atau Mas Dharma, atau Mbak Niza, atau Mbak Nuraini sendiri malahan. Kurang panjang katanya, kurang panjang. Kemudian dari teori yang kita pakai tadi, apakah tadi sudah menggunakan kalimat langsung? Nah, sudah ya. Jadi ternyata kata-kata yang diucapkan Mbak Nuraini ke Mbak Nuraini itu waktu itu gitu. Jadi merasa nggak kalau misalnya kata-kata kalimat langsung tadi itu menjadikan cerita dari Mbak Nuraini ini meskipun singkat tetapi menjadi lebih hidup? Iya ya, memang iya ya, berbeda dengan ketika kita menggunakan kalimat yang melulu, kalimat tidak langsung gitu. Berbeda ketika kita menggunakan kalimat langsung. Kemudian intonasinya, bagaimana tadi intonasi yang digunakan
apa namanya, Mbak Nuraini? Kalau Mbak Siti Khairia sudah bagus menurut saya. Oke, jadi intonasi. Kalau menurut saya tadi ceritanya masih kecepatan. Kemudian ceritanya tadi bagus ya, mengesankan gitu, konyol tadi ya. Namun kurang fokus gitu, kurang fokus. Dalam arti ya tadi ya, terburu-buru tadi. Jadi mungkin lain waktu mungkin nanti kita bisa apa namanya, siapkan cerita, kemudian sebelum kita cerita di depan teman-teman kita nanti ini ya, mungkin kita bisa latihan dulu gitu, latihan dulu, kemudian kita susun kata dan kita ceritakan ke teman-teman. Jadi wajar ya, soalnya itu tadi impromptu gitu kan ya, sudah bagus. Nah, gimana dengan Mas Dharma? Ini katanya ada cerita lagi nih. Oke, kita dengarkan cerita dari Mas Dharma. Halo, assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum Bu. waalaikumsalam. Yang iya, dengar. Gimana dengan yang lain, dengar nggak suaranya Mas Dharma? Halo, halo, Mas Dharma, suaranya coba. Halo, wah, offline lagi nih kayaknya. Oke, offline lagi nih Mas Dharma nih, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya, dan terima kasih untuk Mbak Nuraini dan Mbak Monica yang sudah cerita gitu kan ya, kemudian bisa kita analisis ya. Jadi apa namanya, mungkin next time gitu kita bisa ceritakan gitu kan, cerita, atau kalau nggak saya gitu kan, cerita mengenai pengalaman yang mengesankan, kemudian kita analisis bareng-bareng, kurang apa sih dari cerita yang sudah kita ceritakan tadi, apakah sudah hidup gitu, apakah intonasinya sudah, dan paham nggak orang yang kita ceritain itu paham nggak dengan cerita kita gitu. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai berwawancara dengan narasumber. Oke. Nah, di dalam materi ini kita diharapkan dapat menyimpulkan pikiran, pendapat dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara. Jadi di sini kita belajar mewawancarai gitu kan ya. Yang pertama, halo, ini kayaknya Mas Dharma nyambung lagi nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mau cerita Mas? Halo. Iya. Oke. Ini Bu, internetnya udah terus. Iya, kayaknya iya deh. Oke, nggak jelas. Oke, kita dengerin cerita dari Mas Dharma dulu ya. Gimana Mas, ceritanya gimana? Oke, ini ceritanya sekedar dari penjual warung dan seorang pemuda. Dulu terjadi di tetangga desa saya. Kebetulan itu juga pemuda dari teman saya juga. Nah, kebetulan kita kan sahabat dekat gitu. Jadi sempat cerita itu saya bisa tambahin. Coba ya Bu. Iya.
suatu ketika ada sebuah warung di pinggir jalan. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang mengendarai motor dan berhenti untuk singgah di warung tersebut karena sedang itu kan habis berjalan, mungkin karena laparnya mungkin akhirnya berhenti di pinggir jalan di warung tersebut. Nah, si pemuda mengatakan ke penjaga warung itu, "Mbak, ini gorengannya berapa harganya?" Nah, si penjaga warung mengatakan, "Oh, murah, cuma 2.000 satunya." Si penjaga warung tersebut. Dan si pemuda mengatakan, "Wah, pantesan murah, semuanya udah basi ya, Mbak." Si pemuda tersebut. Nah, si penjaga warung mengatakan, "Mas, hati-hati ya, kalau gorengan masih anget kok dibilang basi." Nah, si penjaga warung tersebut, kemudian mengatakan lagi, "Nah, tadi kan Mbak bilang 2013, nah sekarang kan udah 2015, berarti gorengannya basi dong, Mbak." Itu hanya cerita seperti saja, Bu. Itu kan cerita dari pergantian tahun aja itu. Karena si pemuda itu kan habis merayakan malam tahun baru, jadi dia mungkin kelaparan, akhirnya berhenti di warung tersebut. Oke. Jadi itu cerita komedi berarti ya Mas ya. Salam. Oke, terima kasih ya. Cerita komedi berarti ya Mas ya tadi ya. Halo? Ya. Jadi oke, via chat aja Mas. Jadi tadi cerita komedi, cerita lucu ya. Nah, yang saya tanyakan tadi itu Masnya tadi ya, temennya Mas. Tadi perginya kan sama Mas Dharma kan? Iya nggak sih? Perginya sama Mas Dharma atau gimana tadi kok bisa? Atau orang itu menceritakan ke Mas Dharma tadi ceritanya? Gimana tadi Mas Dharma penjelasannya? Oh, orang itu cerita, Bu. Oke. Jadi ceritanya nih Mas Dharma menceritakan ceritanya orang gitu kan ya. Orang cerita ke Mas Dharma, kemudian Mas Dharma menceritakan lagi ke kita gitu ya. Oke lah. Jadi tadi harusnya Mas Dharma menceritakan ceritanya sendiri ya, cerita pengalaman pribadinya Mas Dharma sendiri. Tapi oke lah. Oke. Kita anggap misalnya cerita yang diceritakan Mas Dharma tadi adalah cerita yang dialami Mas Dharma gitu kan. Nah, kita analisis kira-kira kurangnya apa dari ceritanya Mas Dharma tadi. Kurangnya apa dari cerita Mas Dharma tadi? Sudahkah Mas Dharma menggunakan kalimat langsung? Sudah belum tadi Mas Dharma sudah menggunakan kalimat langsung atau belum? Oke, sudah ya. Jadi tadi apa Pak maksudnya bla 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 tadi ceritanya itu serasa hidup gitu kan ya. Ceritanya serasa hidup. Kenapa? Karena banyak kalimat langsung gitu di situ ya. Di part-part yang dianggap penting itu menggunakan kalimat langsung sehingga kita seolah-olah itu berada di depan percakapan antara si penjual dan temennya Mas Dharma tadi gitu. Kemudian dari intonasi, apakah tadi ini intonasinya tadi sudah cepat, sudah pas belum? Kemudian terlalu cepat kah atau bagaimana tadi dari cerita Mas Dharma tadi? Sudah bagus ya, sudah pas ya. Jadi intonasinya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu
pelan gitu. Cuma tadi ada bagian yang menurut saya agak aneh gitu. Kenapa? Karena ketika Mas Dharma menceritakan Basi kemudian 2013 2014 itu kan part atau bagian yang lucu gitu. Jadi ketika Mas Dharma menceritakan di bagian yang lucu itu cenderung seperti datar gitu. Jadi ketika teman saya gini-gini mengatakan 2013 2014 ya, nah di situ kan padahal kan lucu kan ya, ceritanya kan di situ kan lucu, namun suaranya itu datar, intonasinya itu datar lah. Mungkin di situ tadi ya ceritanya kurang hidup di situ. Jadi sebenarnya mungkin pada saat itu tuh mungkin penjualnya ketawa gitu, ya kan? Ya enggak, kalau ada orang kayak gitu saya ketawa kalau ada orang ngomong kayak gitu. Tapi tadi datar gitu, nggak tahu atau karena stylenya Mas Dharma seperti itu atau bagaimana. Jadi menurut saya tadi itu partnya lucu. Dan ya bagaimana sih ketika kita ngomong sesuatu yang lucu itu bagaimana sih biar itu lucunya itu hidup terasa gitu, bagaimana intonasi kita seperti itu. Oke. Terima kasih ya untuk Mas Dharma ya untuk ceritanya malam ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ini tadi, wawancara. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tadi mengenai berwawancara dengan narasumber. Jadi kita akan belajar bagaimana sih caranya kita tuh mewawancarai narasumber. Jadi di materi kita kali ini diharapkan kita dapat menyimpulkan pikiran, kemudian pendapat dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara. Oke, yang pertama, poin A adalah, kelihatan kan Mbak, Mas, suaranya? Kelihatan ya? Kelihatan suara, kelihatan ya tulisannya ya? Oke, kelihatan. Jadi pertama, kita akan menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara. Ada yang tahu nggak narasumber itu apa? Ini jangan-jangan narasumber tapi kita nggak paham gitu. Apa sih narasumber? Yo, apa? Ada yang tahu nggak narasumber itu apa? Pasti tahu ya. Narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber itu apa? Oke, jadi narasumber adalah orang yang memberi informasi yang kita inginkan. Jadi ketika kita mewawancarai orang, ya orang itu yang kita wawancarai, yang kita ingin mendapatkan informasi dari dia, lah itulah yang dinamakan dengan narasumber gitu. Oke. Wawancara. Apa sih wawancara itu kan? Apa sih sebenarnya wawancara itu? Semua sudah tahu ya apa itu wawancara. Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Jadi di situ ada hubungan timbal balik antara si penanya dan yang ditanya. Si penanya dia bertanya, kemudian yang narasumbernya menjawab. Jadi ada hubungan dua arah di situ ya, ada percakapan dua arah antara si penanya dan yang menjawab. Jadi wawancara atau bahasa Inggrisnya interview itu adalah tanya jawab, percakapan yang berisi tanya jawab. Oke, tujuan wawancara dengan narasumber yaitu untuk memperoleh informasi atau data. Jadi tujuan dari wawancara sendiri, tujuan dari percakapan yang isinya tanya jawab tadi adalah untuk memperoleh informasi atau data. Nah, adapun yang dimaksud dengan narasumber adalah orang atau ahli yang dimintai keterangan atau informasi yang dibutuhkan tadi ya. Jadi narasumber adalah orang atau ahli yang kita dimintai keterangan atau informasi atau bahkan data yang kita butuhkan. Nah, informasi dikumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan. Jadi ada list-list pertanyaan ya ketika kita mengajukan suatu wawancara. Nah, pertanyaan tersebut disesuaikan dengan informasi atau
informasi-informasi yang kita butuhkan gitu. Jadi informasi dikumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan informasi yang kita butuhkan. Jadi yang informasi yang kita butuhkan itu apa, kemudian kita mengelis pertanyaan gitu kan, mengelis pertanyaan dengan yang berhubungan dengan sesuatu yang ingin kita ketahui, yang kita butuhkan, kemudian kita ajukan ke narasumber. Oke. Dan biasanya narasumber yang diwawancarai adalah seorang yang berprestasi atau orang yang mempunyai keahlian atau keistimewaan tertentu. Nah, di sini ada contoh teks. Teks wawancara di sini ya. Nah, wawancara ini dilakukan antara wartawan dengan pakar komunikasi dan telematika, yaitu Roy Suryo. Kenal ya semua ya dengan Roy Suryo karena sering di TV ya dengan Pak Roy Suryo. Oke, judulnya adalah Membangun Community of Knowledge lewat 3G. Oke, wartawan mengatakan, sejak kapan Anda menekuni bidang komunikasi dan telematika? Kemudian Pak Roy Suryo menjawab, memang hobi dari dulu. Kalau hobi mengutak-atik permainan elektronik sejak SMP, bahkan di SD sudah mulai. Tapi belum terbina dan terdidik seperti sekarang. Semakin lama saya ikuti, semakin menyenangkan. Dari hobi itu ternyata saya tahu teknologi membuat hidup lebih nyaman. Kenyataannya begitu. Teknologi saya ikut sebagai bagian dari kehidupan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari wartawan adalah bagaimana Anda menilai teknologi komunikasi dan telematika Indonesia saat ini, terutama dengan hadirnya 3G. Kalau sekarang udah 4G ya. Nah, Pak Roy Suryo menjawab, teknologi Indonesia berkembang kadang-kadang lebih cepat dari sosialisasi, edukasi dan bahkan hukumnya, sehingga kadang timbul gesekan-gesekan atau friksi negatif. Nah, itu kemudian yang membuat saya semakin konsen terlibat di dalamnya. Kita gunakan 3G untuk kehidupan yang lebih baik, misalnya untuk hal agamis. Kemudian roadshow ke kampus-kampus ini juga mengajak masyarakat menggunakan fasilitas yang ada secara positif. Kita bisa manfaatkan jangan hanya untuk konsumsi tapi juga untuk yang produksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dampak negatif lain dari 3G, kesehatan, lingkungan atau mungkin kriminalisasi? Pak Roy Suryo menjawab, semua perangkat ini memancarkan sinyal. Tentu semua ada ukuran dan ada ambang batasnya. Di Amerika ada FCC atau Federal Communication Commission yang menguji kelayakan produk elektronik. Kalau dampak negatifnya besar, pasti ditarik. Cuma ada orang tertentu yang peka dengan radiasi sinyal. Tanpa HP pun bisa kena kanker otak. Jadi hati-hati ya. Kemudian wartawan, pertanyaan selanjutnya adalah solusi atau dampak negatif yang muncul? Pak Roy Suryo menjawab, solusinya agak sulit kalau teknologi hanya dilawan dengan teknologi saja, tapi dengan faktor-faktor non-teknis seperti sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, bahkan juga hukum yang dapat memayungi teknologi. Teknologi tak bisa dibendung, karena cepat sekali berkembang. Sementara adaptasi masyarakat terhadap teknologi berbeda-beda. Kita menciptakan komunitas yang berbasis ilmu pengetahuan high-tech dengan adanya 3G. Saya sampaikan di tiap tempat bahwa teknologi itu jangan ditolak, teknologi jangan dilawan, tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Halo, ini jangan-jangan ngantuk nih dengerin nih. Saya juga ngantuk nih, aduh. Di Taipei magang. Oke, selanjutnya ya ini ya, gambaran atau gambar ya, yang apa ya namanya, imajinasi dari tadi, dari wawancara dari wartawan ke Pak Roy Suryo. Jadi di sini dikatakan bahwa bagaimana Anda melihat teknologi komunikasi dan telekomunikasi saat Indonesia saat ini, terutama dengan hadirnya 3G. Jadi digambarkan seperti ini. Ada Pak Roy Suryo di tengah-tengah
para interviewer atau wartawan ya. Mbak Monica bilang Pak Rosuryo kok beda ya? Iya ya, beda ya. Tapi sama-sama punya kumis sama kacamata nih Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wartawan ya, siapa yang berperan terhadap baik buruknya teknologi? Pak Rosuryo menjawab, semua punya keterlibatan dalam perkembangan teknologi, mulai dari operator, kemudian vendor, tokoh-tokoh masyarakat, media, dan juga masyarakat. Nah, itu sendiri dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, semua punya kontribusi. Tetapi kalau ada yang lari duluan atau lebih cepat dibanding yang lain, hal itu kadang membuat tidak seimbang. Nah, mari menciptakan komunitas knowledge, community knowledge. Dari komunitas ini kita punya ide dan harapan yang dapat dikembangkan bersama. Ajak masyarakat untuk ngobrol dan kita masukkan kajian-kajian teknologi. Nah, sumber dari percakapan antara wartawan dengan Pak Rosuryo ini diambil di Media Halo edisi April 2007 dengan pengubahan. Oke, selanjutnya setelah kita membaca wawancara dari antara Pak Rosuryo dengan wartawan tadi ya, kita selanjutnya belajar mengenai berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan memperhatikan etika berwawancara. Di sini ada yang pernah ada nggak yang punya pengalaman wawancara gitu? Dari Mbak Mei, Mbak Angelin, Mbak Monica, Mbak Siti Khairia, Mbak Angelina kedua, kemudian Mbak Diajeng, Mbak Nuraini, Mas Dharma, dan Mbak Riani, ada nggak yang pernah punya pengalaman wawancara gitu ke narasumber? Halo? Belum pernah ya? Wawancara sama teman sering ya Mbak ya? Wawancara sama calon bos di PT. Yang Mbak yang diwawancarai atau Mbak yang mewawancarai? Wawancara sama agent Bu. Oke, jadi seringkali kita diwawancarai ya, bukan kita yang mewawancarai. Kalau misalnya kita ke tempat kerja apa itu kita yang diwawancarai kan Mbak ya, bukan kita yang wawancara ya. Nah, oke, jadi gini ya. Pertemuan kita kali ini kita praktek aja gitu, pertemuan selanjutnya kita bikin case, kemudian kita susun pertanyaan ya. Ada yang punya nggak ide kasus apa yang kira-kira kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya berhubungan dengan wawancara? Halo? Ada yang ini nggak punya ide nggak kita pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai apa? Misalnya misalnya ada yang punya ide nggak? Mbak Monica bilang bikin puisi. Jadi kita misalnya wawancara
Oke. Kita, karena saya orangnya suka jalan-jalan ya, saya orangnya suka traveling, jadi kita bayangkan seolah-olah kita pertemuan selanjutnya kita ini ya, wawancara ini. Kalau di Taiwan itu apa ya namanya, menteri atau dinas ya, jadi orang yang tahu mengenai ahli ini tempat wisata yang ada di Taiwan. Jadi ceritanya misalnya Taiwan ini sedang gencar-gencarnya gitu memperkenalkan pariwisata yang ada di Taiwan ke foreigner atau ke mancanegara. Nah, sekarang kita seolah-olah menjadi wartawan yang mana kita mau mewawancarai ini salah satu orang atau dinas ya, officer dari ini bagian apa namanya wisata, tempat pariwisata yang ada di Taiwan, atau gambarnya menteri pariwisata lah gitu, menteri pariwisata di Taiwan. Nah, kira-kira apa list pertanyaan yang kita ajukan ke menteri pariwisata tadi? Nah, pertemuan selanjutnya nanti ada yang menjadi Pak Menteri, kemudian ada yang menjadi ini ya, apa namanya, dari wawancara. Seperti yang Mbak Angelina bilang ini, iya Bu, 2 orang saling tanya jawab gitu. Nah, ini nanti ada kita bikin ini ya, apa namanya, 2 pasangan, terserah siapa, 2 pasangan yang jelas 2 pasangan gitu, ada yang ditanya kemudian ada yang menjawab, dan satu pasangan lagi ada yang ditanya dan ada yang menjawab lagi ya, untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mengelis pertanyaan, apa yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, tujuannya itu apa? Kita harus melihat ya, sebelum kita menyiapkan daftar pertanyaan, kita harus menetapkan tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara kita terhadap tadi Menteri Pariwisata itu apa? Itu yang perlu kita ketahui. Jadi sebelum kita menyusun daftar pertanyaan, kita harus tetapkan tujuan dari kita apa namanya, mau wawancari dari Menteri Pariwisata tadi itu apa. Aku nggak tahu pariwisata, libur aja enggak. Oke Mbak, makanya kita sekarang belajar di sini ya, di Ngarang gitu katanya Mbak Siti Nuraini. Kemudian setelah kita menetapkan tujuan, kemudian menyiapkan daftar pertanyaan, baru kita melakukan wawancara. Nah, melakukan wawancara itu ada step-stepnya. Yang pertama adalah kita melakukan pendahuluan, membuat janji dengan wawancara kapan, di mana gitu kan ya. Kemudian di wawancara sendiri itu ada yang namanya pembukaan atau opening, yaitu membuka dengan pembicaraan ringan seperti menanyakan kabar, kondisi, narasumber dan lain-lain. Kemudian baru ke tahap inti, yaitu urutan dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara singkat dan jelas gitu ketika kita mengajukan pertanyaan. Kemudian penutup itu wawancara kita harus ditutup dengan kesan yang baik dan menyenangkan, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian tadi ya jadi tugas kita selanjutnya adalah tadi ya, ada nanti 2 pasangan yang mana ada satu penanya, kemudian satu narasumber, satu lagi penanya dan juga satu narasumber, yang mana itu di pertemuan selanjutnya kita ini latihan bagaimana wawancara gitu. Nah, materinya mengenai tadi, seolah-olah kita wawancara terhadap Menteri Pariwisata Taiwan. Oke? Dan gimana caranya ketika kita menyusun pertanyaan? Yang pertama adalah kita tentukan tujuan kita wawancara, kemudian kita lakukan list pertanyaan dan melakukan wawancara ya. Nah, melakukan wawancara itu ternyata ada urutannya. Yang pertama adalah tadi kita
melakukan pembukaan ya, menanyakan kabar-kabar tadi ya, kabar dari narasumber, kemudian baru ke inti dan baru penutup. Penutup itu harus sopan, menyenangkan dan intinya baik gitu ya, nice gitu. Dan baru kita membuat laporan. Nah, laporan ini kita belum sampai ya, nanti ya kita latihan dulu sampai step wawancara itu tadi aja. Gimana kira-kira untuk pertemuan selanjutnya? Wawancara nggak usah lama-lama ya, sebentar saja. List pertanyaannya cukup 5 aja lah, pertanyaannya 5 aja. Mbak Mikuha nih katanya ada yang mau jadi wartawan nih katanya nih, berarti ada satu lagi kurang, narasumber. Oke, Kak Anci, ini waktunya di sebelah mana sih? Kok nggak kelihatan Kak Anci? Oke, ini waktunya sudah habis ya Mbak ya. Kita tutup pelajaran malam ini ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung message saya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dan kesalahan, dan semoga pelajaran malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat dan jangan lupa ya tugasnya untuk minggu depan wawancara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.